Oke, selanjutnya dalam pertemuan kita kali ini, sesuai dengan kegiatan perkuliahan daring kita sebelumnya, di mana sudah saya sampaikan dalam RVS-nya pada minggu lalu. Pada materi kita kali ini, materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang standar proses pendidikan. Ya, perlu kalian ketahui, standar proses pendidikan merupakan salah satu masalah yang sedang dialami di dalam dunia pendidikan kita. Adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Tentunya otak anak seolah-olah dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai macam informasi tanpa dituntut untuk memahaminya. Informasi yang diingatannya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika anak didik telah lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi miskin akan aplikasi. Nah, di sini perlu kalian ketahui maksud dari standar proses pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau yang dikenal dengan Sisdiknas, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila misalnya kita kaji dalam UU nomor 20 tahun 2003 pada sistem pendidikan nasional kita, semuanya sudah mencakup, sudah mewakili semuanya. Baik di mara pengetahuan kita atau kognitif, kemudian sikap kita atau afektifnya, dan keterampilan ataupun psikomotoriknya. Kemudian, terdapat beberapa hal penting yang perlu kita kritisi dari konsep pendidikan tersebut. Menurut undang-undang, yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Dan yang kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Perlu kalian ketahui, ya, proses pembelajaran di sini tuh diantaranya ada dua, suasana belajar. Nah, ya, menjadi seorang guru itu tentunya harus pandai-pandai dalam membuat sebuah suasana pembelajaran yang sangat menarik. Di mana lagi kalau bukan tidak di sekolah ataupun di kelas. Ataupun proses pembelajaran bisa dilaksanakan tanpa harus di kelas saja. Misalnya di laboratorium ataupun misalnya di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajarannya. Tentu proses pembelajarannya ini adalah perlu dipersiapkan bagi guru semuanya. Ya, tidak semudah misalnya guru misalnya tanpa harus ada prosesnya, itu tidak mungkin. Ya. Hal ini berarti proses pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar, tentu. Dan yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan ini harus berorientasi kepada siswa. Dan yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah
kemampuan untuk memiliki kekuatan spiritual atau agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan bernegara. Nah, dari keempat di sini, itu merupakan rangkuman dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tampaknya proses pendidikan kita di sekolah belum sesuai seperti harapan yang di atas atau pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Para guru di sekolah masih bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan. Ya, contohnya misalnya guru biologi ya hanya mengurusi kaitan dengan ya mata pelajaran atau aktivitas siswanya misalnya. Seakan-akan mata pelajaran yang satu terlepas dari mata pelajaran yang lainnya. Sebab selama ini belum ada standar yang mengatur proses pelaksanaan pendidikan. Artinya belum ada pedoman yang bisa dijadikan rujukan bagaimana seharusnya proses pendidikan itu berlangsung. Ya. Kemudian langsung kepada yang kedua, kaitan dengan apa sih pengertian dari sistem atau standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ya, artinya standar proses pendidikan ini tentunya ada di setiap sekolah atau lembaga. Ya, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, ya sampai kepada perguruan tinggi. Kemudian sistem proses pendidikan ini ya dilaksanakan di lembaganya atau di setiap sekolah, ya sesuai misalnya ya kalau SD ya standar prosesnya itu kaitan dengan pembelajaran di SD. Yang ketiga, fungsi standar proses pendidikan. Secara umum, standar proses pendidikan atau yang dikenal dengan SPP sebagai standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran. Di antaranya dari fungsi standar proses pendidikan atau SPP yang pertama, fungsi SPP dalam rangka fungsi SPP dalam rangka mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, fungsi SPP bagi guru. Yang ketiga, fungsi SPP bagi kepala sekolah. Yang keempat, fungsi SPP bagi para pengawas. Dan yang kelima, fungsi SPP bagi dewan sekolah atau dewan pendidikan. Artinya, standar proses pendidikan ini diketahui, baik itu oleh guru, kepala sekolah, pengawas, ataupun dewan pengawas, misalnya seperti ketua yayasan atau komite sekolah. Terkaitnya standar proses pendidikan dengan standar lainnya, standar proses pendidikan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan standar-standar lainnya. Hubungan standar proses dengan standar lainnya digambarkan pada kajian berikut ini. Ya. Yang pertama, standar proses pendidikan atau SPP ditentukan oleh standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi atau SI. Artinya, proses pendidikan yang bagaimana yang harus dilakukan oleh guru harus sesuai dengan SKL dan SI. Artinya, bagi sekolah atau bagi guru tidak lepas dari SKL dan SI pada pembelajarannya. Entah itu misalnya jenjang SD, SMP, atau SMA.
Yang kedua, efektivitas dan kelancaran standar proses pendidikan dapat dipengaruhi atau tergantung pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, di samping SPP atau standar proses pendidikan perlu juga dirumuskan standar pendidik dan tenaga kependidikan atau SPTK serta standar sarana dan prasarana (SSP). Dan yang ketiga, efektivitas standar proses selanjutnya akan diukur oleh standar penilaian atau SP. Dalam standar penilaian ditetapkan mekanisme, prosedur, instrumen penilaian. Keempat, keberhasilan pencapaian standar minimal pendidikan tentu saja sangat tergantung kepada pembiayaan dan pengelolaan yang dilakukan pada setiap jenjang satuan pendidikan. Oleh sebab itu, perlu juga ditetapkan standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Maka, dari beberapa standar tersebut dijadikan sebagai acuan dalam akreditasi yang dilaksanakan oleh sekolah ataupun lembaga lainnya. Dari SD, SMP, SMA, ataupun misalnya madrasah, MI, MTS, aliyah, semuanya harus memiliki ke-8 standar tersebut. Apabila ke-8 standar tersebut memenuhi, maka sekolah tersebut bisa dikatakan legal. Jangan sampai misalnya ada sekolah atau lembaga lainnya yang belum mendapatkan akreditasi. Karena akreditasi itu sangat bermanfaat sekali di sekolah. Ya, akreditasi mencakup dari ke-8 standar tersebut. Saya ulangi, ke-8 standar berikutnya itu adalah standar proses, standar isi, standar kelulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini tentang materi standar proses pendidikan pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Biologi. Tentunya materi pertama ini saya sampaikan kepada kalian dan persiapkan untuk tugasnya pada materi-materi selanjutnya yang akan saya kelompokkan bagi kalian semuanya. Tentunya diharapkan kalian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.